bukan ya, tapi bukan pengujiannya ya. Saya lebih pada konsep, lebih pada penyusunan babon ya, lebih pada penyusunan materi uji gitu ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu nanti silakan saja kalau mau tanya ya. Nah, yang saya bawakan malam ini teknik wawancara dan penulisan berita. Jadi kalau kita ikut ujian di Dewan Pers ya, atau UKW Dewan Pers, itu untuk yang muda itu ada 10 mata uji. Ya. Yang Madya 10 mata uji, yang utama 9 mata uji ya. Nah, dari sekian mata uji itu, ini adalah mata uji kedua sampai terakhir ya. Mata uji pertama itu tentang hukum dan etik ya. Hukum dan etik itu terpisahkan. Jadi kalau malam ini kita sampaikan yang hukum dan etik juga, itu waktunya sekitar 2-3 jam juga gitu ya. Karena itu menyangkut Undang-Undang 40, menyangkut irisan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan undang-undang yang lain-lain gitu ya. Termasuk juga kita undang-undang penyiaran gitu. Jadi banyak sekali di sana. Nah ini kita ambil yang sebagian. Jadi kalau di lembar uji itu lembar uji mata uji kedua sampai mata uji ke-10 untuk muda dan Madya, dan mata uji kedua sampai mata uji ke-9 untuk yang utama ya. Nah baik, kita lanjut. Mohon dibantu digeser ke atas. Nah, ini adalah kita berbicara tentang wartawan kompeten. Ya. Wartawan kompeten itu apa sih yang membedakan wartawan kompeten yang sudah ujian dengan wartawan yang belum ujian? Ya. Biasanya ciri-cirinya kalau wartawan yang sudah kompeten dan sudah ujian, dia itu keluar rumah sudah membawa perencanaan. Saya ingin berbuat apa nih? Apa yang saya ingin kerjakan? Jadi berbeda dengan wartawan-wartawan konvensional ya. Wartawan konvensional yang penting keluar rumah saja dulu. Kalau tugas dari pengadilan ya pergi dulu pengadilan. Nanti lihat ada sidang apa. Nah, kalau bagaimana kalau hari Jumat sidangnya semua lakal lantas gitu ya, sidang tilang gitu. Apa nggak bikin berita? Apa cuma bikin berita tilang saja? Ya. Nah itu kemudian bisa jalan keluar dengan wartawan yang kompeten itu, dia menyusun di wilayah pengadilan itu tempat dia tugas itu tertinggi apa sih gitu ya, kasus-kasusnya tertinggi apa, dia bisa mulai merencanakan. Jadi sidangnya tidak ada tetapi dia membuat berita, jadi dia menciptakan berita, bukan sekedar menunggu peristiwa persidangan seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi perbedaan yang pertama itu. Kemudian wartawan kompeten memiliki rencana liputan tadi ya sudah dibuat berdasarkan visi misi perusahaan pers. Nah ini waktu saya masih sering menguji ke lapangan ya, banyak teman-teman wartawan ketika disuruh membuat rencana liputan dia tidak paham ya. Karena selama ini memang tidak pernah membuat rencana liputan gitu. Bahkan visi misi perusahaan persnya sendiri dia tidak tahu gitu. Dia cuma bilang saya cuma koresponden, media saya di Jawa atau media saya di Jakarta seperti itu ya. Jadi kalau saya dapat berita ya saya kirim sana gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, setelah mengikuti uji kompetensi, seharusnya berita itu bukan ditunggu tetapi diciptakan ya. Nah, kemudian
Bapak dan Ibu juga harus membuat rencana liputan. Jadi membuat rencana liputan, apa temanya, apa topiknya, terus arah pemberitaannya mau kemana ini, arah pemberitaannya. Jadi ada framingnya itu sesuai dengan visi misi, ya. Sesuai dengan visi misi perusahaan pers tempat dia bekerja, seperti itu. Ya. Nah, terus silakan. Nah, siapa wartawan kompeten? Jadi wartawan kompeten Dewan Pers itu adalah mereka yang bekerja pada perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, ya. Nah, itu sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, ya. Itu harus lengkap persyaratannya, ya. Jadi jangan hanya memenuhi syarat pasal 1 angka 1. Pers adalah lembaga sosial wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik. Kalau cuma itu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita buka situs, ya, www.oto.com, ya, atau www.123oto.com, maka dia akan keluar situs, ya. Nah, di situs dia itu juga ada berita, ada proses jurnalistik, ada yang meliputi 6 hal, ya, mencari, mendapatkan, sampai menyiarkan. Ya. Itu adalah definisi kegiatan jurnalistik yang dimaksud oleh pasal 1 angka 1. Ya. Nah, itu saja tidak cukup, karena sesungguhnya, ya, yang www.123oto.com atau 123 home, ya, itu adalah situs marketing, ya. Situs penjualan rumah, situs penjualan mobil, tetapi di dalamnya juga ada artikel, ya. Artikelnya itu melakukan kegiatan jurnalistik. Nah, itu tidak bisa dibilang sebagai produk pers, ya. Kenapa nggak bisa bilang produk pers? Karena dia tidak memenuhi pasal 1 angka 2. Ya, pasal 1 angka 2 itu mengatakan perusahaan pers berbadan hukum khusus, ya. Perusahaan pers, saya ulangi lagi, berbadan hukum khusus, tidak bercampur dengan kegiatan lainnya, ya. Nah, kemudian baru ke pasal 9 ayat 2, ya. Di sana dikatakan badan hukum perusahaan pers terdiri dari PT, yayasan, dan koperasi, ya. Bagaimana dengan CP? Sudah inkrah, diputus oleh Mahkamah Konstitusi, CP bukan badan hukum tetapi badan usaha, sehingga tidak bisa menjadi pengelola media, ya, seperti itu. Jadi mengikuti UKW, ya, pada lembaga uji yang mendapatkan akreditasi Dewan Pers. Kenapa kita berbicara tentang akreditasi Dewan Pers? Karena yang sedang saya bawakan ini adalah UKW Dewan Pers, ya. Nah, mungkin nanti ada UKW yang lain lagi, ya, silakan saja gitu, ya. Jadi mau ikut yang manapun silakan saja gitu, ya. Nah, saya berbicara malam ini adalah UKW Dewan Pers. Nah, itu yang tadi di awal saya katakan ada 10 mata uji untuk muda dan madya, 9 mata uji untuk utama, ya, seperti itu. Lanjut. Ya. Menerapkan kompetensi, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu kita juga disuruh menerapkan kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Ya. Pada saat perencanaan kita sudah memperhatikan narasumber harus berimbang, ya. Harus ada uji informasi atau klarifikasi, ya.
Kemudian ketika kita melakukan aksi, kita harus memenuhi persyaratan kode etik pasal 2. Sebagai wartawan profesional, kita harus memperkenalkan diri. Jadi seandainya kita datang pagi-pagi ke sebuah kantor dan masih menunggu jam buka, lalu kita ngopi di kedai kopinya, kemudian kita mendapatkan informasi. Nah, informasi itu tidak bisa kita tulis, ya. Seperti itu saja. Tetapi itu bisa menjadi bahan, ya. Bisa menjadi bahan informasi yang harus kita uji kebenarannya. Ya, kita uji kebenarannya, itu perintah pasal 3 kode etik, dan harus berimbang. Itu perintah pasal 1 kode etik jurnalistik. Jadi apapun, saya kira teman-teman organisasi kita gitu ya, berbeda-beda, tetapi kode etik yang diakui oleh undang-undang hanya 1, ya. Perintahnya pasal 7 ayat 2, ya. Jadi perintahnya seperti itu. Nah, ini barusan masuk ada di belakangnya itu ada gelar-gelar yang dari BNSP, ya. Nah, tapi kalau beracaranya sebagai sebagai penasehat hukum, sebagai pengacara, berita acara sumpahnya, ya, basnya itu dikeluarkan oleh pengadilan tinggi, dilantik oleh pengadilan tinggi, ya. Tetapi sekarang juga banyak pengacara yang melengkapi dengan sertifikat kompetensi, ya, di belakangnya itu, ya. Jadi ada kompetensi hukum administrasi, yang lain-lain, ya, banyak lah, ya. Ada beberapa. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya. Kenapa ikut IKW, ya? Wartawan Indonesia perlu ikut UKW agar memahami bagaimana menjalankan kemerdekaan pers itu. Ini kan pers ini, wartawan ini satu-satunya profesi yang bebas, ya. Jadi kalau Anda jadi advokat, Anda harus sarjana hukum dulu, ya. Sarjana hukum dulu. Harus magang dulu, ya. Minimal 2 perkara, ya. Usia tidak boleh kurang dari 25 tahun. Ya. Setelah itu ikut pendidikan advokat. Setelah itu ujian. Ya. Baru jadi advokat. Kalau wartawan enggak. Anda besok mau jadi wartawan, ya jadi wartawan saja gitu. Karena di pasal 7 itu tidak ada batas pendidikan. Tidak juga mengatur persyaratan-persyaratan lain. Pasal 7 ayat 2 hanya mengatakan wartawan bebas memilih organisasi profesi, ya. Wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik. Lalu di penjelasan pasal 7 ayat 2 itu dikatakan yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik itu adalah kode etik yang disepakati bersama, ya. Jadi kode etik yang sekarang berlaku itu, yang 11 pasal itu disepakati oleh 27 organisasi pers dan 2 organisasi perusahaan pers, atau 29 organisasi masyarakat pers, ya, seperti itu, ya. Baik, selanjutnya. Nah, visi misi ini berbicara tentang visi misi, ya. Jadi setiap perusahaan pers itu harus punya visi misi. Kalau Anda nanti ikut ujian, ya, itu juga diberikan visi misinya, ya. Ini visi misi perusahaan persnya seperti ini, ya. Supaya pemberitaan kita tidak lari atau tidak keluar dari visi misi perusahaan di mana kita bekerja. Sehingga langkah-langkah kita
mencari berita, ya, itu juga tidak sia-sia karena sudah dipandu di atas rel yang benar, yaitu dengan visi misi. Ya, lanjut. Mengusulkan rencana liputan. Setelah kita paham dengan visi misi, maka kita merencanakan mengusulkan rencana liputan. Dari mana kita membuat rencana liputan? Macam-macam, ya, macam-macam. Buat yang tugasnya sehari-hari di kantor gubernur, kantor kepala daerah, di kantor wali kota dan lain-lain, dia bisa melihat agenda kegiatan gubernur dan kepala daerahnya. Ya. Dia bukan hanya mengcover, ya, saya garis bawahi, bukan hanya mengcover kegiatan seremonial itu, tetapi karena dia tahu kepala daerah itu akan ke sana, maka dia mewakili pembacanya, mewakili audiensnya, itu menyusun pertanyaan yang kemudian dilakukan doorstop, ya, dilakukan doorstop untuk ditanyakan kepada kepala daerah atau kepada kepala dinas dan lain-lain. Biasanya kalau ada kunjungan kerja seperti itu, di sana berkumpullah semua pejabat. Anda tinggal pilih nanti pejabat mana yang akan menjadi sasaran doorstop Anda, seperti itu. Ya. Jadi itu salah satu sumber untuk mengusulkan rencana liputan. Ya. Kemarin ada hal yang menarik. Ya. Ada hal yang menarik pekan lalu, yaitu apa yang diusulkan oleh anggota Komisi 3. Dia mengusulkan setelah ribut uji SIM sulit, uji SIM seperti mau jadi pemain sirkus, ya. Kemudian diusulkan SIM itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku 5 tahun maksud saya. Tetapi berlaku seumur hidup. Nah, ini terjadi pro dan kontra, ya. Terjadi di pro dan kontra. Nah, ini bisa diambil, ya. Bisa ditangkap sebagai rencana usulan liputan. Buat wartawan muda yang membuat berita street news, kan ujiannya gampang sekali ini. Berita street news 100 kata, ya. Tapi memenuhi syarat 5W1H, ya. Ini apa yang ingin dikerjakan? Untuk wartawan media, feature. Apa yang ingin dilakukan? Termasuk menyusun rencana investigasi reporting. Ya. Untuk wartawan utama, dia harus membuat tajuk. Ya. Dari bahan ini apa yang bisa dibuat tajuk? Jadi itu bisa ditangkap menjadi bahan untuk dijadikan round up. Ya. Round up kelanjutan berita. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, jadi bisa juga, ya, kita melakukan kegiatan jurnalistik berawal dari media sosial. Ya. Boleh, bukannya tidak boleh. Yang tidak boleh adalah mengambil media sosial orang, kemudian Anda menjadikan berita. Hampir titik komanya sama, ya. Cuma penyusunan bahasanya aja lebih sedikit diperbaiki. Lah bedanya apa sama produk media sosial yang dibuat oleh masyarakat? Harusnya ketika Anda menangkap ada informasi dari media sosial, maka informasi ini Anda kembangkan. Ya. Anda kembangkan ke berbagai pihak terkait.
Ya. Kalau itu tingkatannya nasional, Anda bisa tarik ke tingkat daerah di mana Anda bertugas. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, banyak sekali sumber informasi yang bisa diusulkan untuk rencana liputan. Termasuk dari kecerdasan buatan, ya, AE. Nah, sekarang malah banyak teman-teman yang kerjanya hanya di depan komputer, ya, depan komputer. Dia hanya mengawasi tentang Google Analytics, ya, kemudian Google Trend, ya, kemudian mengawasi berita-berita yang lagi hit atau populer, kemudian merangkumnya tanpa, ya, memberikan nilai lebih, ya, merangkumnya seperti itu. Dan itu emang menjadi sulit Bapak dan Ibu sekalian, karena sekarang rata-rata teman-teman wartawan juga ditarget, ya, ditarget minimal 1 hari harus mengerjakan 8 sampai dengan 12 berita. Ya. Kalau dia kerja 8 jam, maka rata-rata setiap jam harus menghasilkan 1 berita. Bahkan ada yang 45 menit menghasilkan 1 berita. Ya. Tapi kalau kita mau ikut gaya kerja AE, gaya kerja robot jurnalistik, ya, itu dari 1 pertandingan sepak bola kita bisa bikin berita 8. Ya. Bisa bikin 8 konten dari 1 pertandingan sepak bola. Jadi 1 layar itu kita tujukan kepada pipa analistik, ya. Di sana akan ada keterangan detik per detik jalannya aliran bola segala macam, keluar masuknya segala macam, ya. Yang satunya Anda lihat ke layar TV permainan. Satunya di depan Anda komputer. Setiap 15 menit itu lahir 1 berita. Lahir 1 konten. Jadi 15 menit pertandingan, lahir 1 konten. 16 ke 30, lahir lagi 1 konten. 30 ke 45, lahir lagi 1 konten. 45 istirahat, lahir lagi prediksi. Ya. Kemudian terus begitu, setiap 15 menit begitu terus. Ya. Jadi 2 kali 2 kali 45 menit itu Anda bisa mendapatkan 7 sampai 8 konten berita. Ya. Sepak bola. Sepak bola yang mana? Anda tinggal lihat ke AE. Mana yang banyak diminati oleh penonton Indonesia. Super khusus lagi, mana yang paling diminati oleh pembaca media Anda. Ya. Eropa atau Amerika Latin. Eropa masih dibagi lagi. Sepak bolanya Inggris atau Itali atau Spanyol. Ya. Nah, itu adalah sumber-sumber yang bisa dijadikan usulan berita dan nantinya dieksekusi bisa menjadi berita sesuai dengan visi misi media kita. Lanjut. Lanjut, Mbak. Ya. Rapat redaksi, ya. Jadi kalau tadi tugasnya teman-teman muda, ya. Teman-teman muda membawa rencana liputan. Saya akan mengerjakan ini dibawa ke rapat redaksi. Kalau pola yang sekarang
rapat redaksi itu dibagi menjadi dua. Wartawan muda dengan wartawan media dulu, ya. Kemudian nanti wartawan media rapat lagi dengan wartawan utama. Nah, kita rapat redaksi pertama, ini teman-teman wartawan muda diserap. Ya, diserap. Anda akan liput apa, rubriknya apa, Anda akan apa, Anda akan apa, Anda akan apa. Kemudian oleh wartawan media, ya, dipertajam. Ya. Wartawan media mempertajam, bisa menambah pertanyaan, bisa mengganti narasumber, ya, bisa mengubah pandangan, ya. Dan wartawan media bisa menambah tugas yang tidak disampaikan oleh wartawan muda. Jadi kalau di dalam uji itu minimal setiap wartawan muda mengusulkan 2 rencana liputan yang terdiri dari temanya, topik, arah pemberitaan, ya, narasumbernya, sudut pandang, ya, kemudian daftar pertanyaan inti, ya, seperti itu. Di dalam rapat redaksi, yang media bisa menambahkan tugas. Selain yang 2 itu, dia kalau ditambahkan 2 tugas lagi berarti dia punya 4 kewajiban untuk mengisi rubrikasi. Pada akhirnya dia harus membuat 4 produk. Ya. Nah, selesai rapat redaksi pertama, ini dibawa ke rapat redaksi rapat pimpinan. Rapat pimpinan akan disampaikanlah kepada redaktur. Di lapangan yang lagi ke tren seperti ini, kami tambah dari AE, ya, dari Google Analytics, dari Google Trend, kami tambah ini. Jadi kesimpulan rapat dengan mudah adalah ini. Ya. Nah, nanti yang utama yang terdiri dari pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, redpel, sama sekretaris redaksi, itu mempertajam lagi, ya, mempertajam lagi. Kalau sudah oke, nanti digariskan. Oke. Jadi pemberitaan kita arahnya adalah produk kita seperti ini. Ya. Anda redaktur buat feature, ya. Karena itu kan tugasnya redaktur itu membuat feature 240 kata, ya. Buat feature. Tentang apa misalnya? Ya. Kalau tadi kita kembali ke konteks tentang AC rapat kerja yang jadi fokus kita, rapat kerja antara Komisi 3 dengan Korlantas tentang SIM tidak perlu lagi 5 tahun, seumur hidup saja, ya. Maka kalau teman-teman muda tadi mengeksekusi di lapangan, tanya pro dan kontra, sikap, pengalaman mereka yang selalu gagal, yang akhirnya lewat calo, segala macam. Nah, yang media bisa membuat feature. Bisa membuat in-depth reporting. Sampai akhirnya membuat usulan rencana liputan investigasi. Usulan investigasi misalnya sampai hari ini di Facebook itu masih seliweran. Ya. Bikin SIM A, C, dan C. Bayar setelah jadi. Berarti dipastikan kalau Anda melalui biro jasa itu, melalui calo itu pasti jadi. Cuma dikasih catatan, tetap harus hadir. Ya. Harganya 650.000. Ya.
Nah ini kan bisa diinvestigasi sebenarnya. Kemana saja aliran uang itu? Ya. Bikin SIM itu kalau saya tidak salah 120 sampai 160 ribu yang resmi. Kalau sampai 650 sampai 700 itu lebihnya masih 4 kali lipat gitu ya. Nah alirannya kemana saja? Teman-teman media bisa membuat rencana liputan investigasi. Ya. Itu yang kemudian disampaikan kepada rapat redaksi pimpinan. Ya. Setelah itu diputuskan di rapat redaksi pimpinan, kita juga perlu mempunyai sikap. Ya. Di antara pro dan kontra masyarakat ini, ya, kita perlu memiliki sikap. Media kita, redaksi kita perlu memiliki sikap. Apakah kita setuju SIM tetap 5 tahun? Apakah kita setuju SIM seumur hidup? Ya. Atau kita mempunyai jalan tengah? Ya. Nah, jalan tengah inilah pokok-pokok pikiran yang masuk di Cap Hall. Ya. Dimasuk menjadi pendapat redaksi di akhir sebuah tajuk rencana. Misalnya, ya, kami setuju SIM berlaku seumur hidup meskipun pendapatan ya, akan hilang 650 miliar per tahun. Ya. Tetapi ya, dengan catatan apabila ada pemegang SIM yang melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas yang membahayakan, SIM-nya dicabut gitu. Ya. Jadi harus ada sanksi. Kalau enggak dia berlaku 5 tahun, dia ugal-ugalan, dia mencelakakan kita semua gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ya. Mencari bahan liputan terjadwal. Jadi kalau nanti teman-teman ikut ujian muda, itu ada 3 cara mencari mendapat liputan. Ya. Pertama adalah mencari bahan liputan terjadwal. Mencari liputan terjadwal ini adalah menghadiri jumpa pers. Jadi menghadiri jumpa pers itu teman-teman yang sudah kompeten, dia bukan cuma datang saja. Ya. Dia bukan cuma datang, isi absen, ngambil rilis, lalu pulang bikin berita. Tidak. Teman-teman yang kompeten itu mewakili pembacanya, mewakili masyarakat pembacanya. Dia hadir ke situ ya untuk menanyakan pendapat dari pejabat atau yang mengundang konferensi pers itu terkait masalah-masalah dengan warga. Jadi kalau kita diundang untuk liputan terjadwal, itu pasti untuk kepentingan pengundang. Namanya aja jumpa pers ya. Tetapi kita diberikan kesempatan nantinya untuk doorstop dan bertanya ya. Nah, itulah yang harus digunakan untuk mewakili kepentingan pembaca dan kepentingan publik ya. Seperti itu. Lanjut. Ini doorstop ya. Habis wawancara terjadwal biasanya dilanjutkan doorstop. Kalau tadi berebut pertanyaan nggak ketemu, Anda diberikan kesempatan lagi dengan doorstop. Ya. Jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, di saat doorstop itu kita sudah membawa pertanyaan dari rumah. Ya.
atau dari kantor kembali mewakili kepentingan publik, kepentingan masyarakat banyak, ya, untuk menanyakan hal itu apakah kepada pihak perusahaan, kepada pihak pemerintah daerah, atau pihak lain yang mengundang jumpa pers itu. Ya. Lanjut. Nah, ini masih ada satu lagi, wawancara tatap muka. Nanti kalau Anda ujian muda, ya, itu Anda disuruh memperagakan wawancara tatap muka antar Anda. Itu sebenarnya isinya mau melihat, ya, mau melihat bagaimana cara Anda menerapkan pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, ya, sebagai wartawan profesional. Bagaimana Anda diberikan waktu 5 menit, tetapi dapat 5W1H. Ya. Jadi Anda jangan tanya lagi siapa namanya, segala macam gitu. Karena ketika Anda wawancara tatap muka, Anda sudah tahu siapa yang akan menjadi narasumber Anda. Ya. Jadi Anda hanya bertanya 3 hal penting. Ya. Kapan, mengapa, dan bagaimana. Baru kemudian terakhir Anda melakukan cek and recheck lagi, spill nama dan jabatan dari orang yang bersangkutan. Gitu. Karena waktunya cuma 5 menit diberikannya. Lanjut. Ya, ini adalah contoh-contoh bahan berita. Sebenarnya tidak seperti ini. Ini saya cuma memudahkan Anda kalau nanti Anda disuruh buat. Saya mendapat pengalaman pengujian, ada wartawan yang bikin beritanya muter-muter. Nggak bisa bikin berita singkat dan padat dengan 100 kata. Ya. Maka saya pandu seperti ini. Apa yang paling menarik? Jadi harusnya ketika Anda jumpa pers atau Anda mengikuti doorstop, Anda sudah dapat kesimpulan. Apa yang paling menarik dari jumpa pers itu dan dari doorstop, baik dari pertanyaan teman-teman maupun pertanyaan Anda. Ya. Siapa saja yang terlibat dalam berita tersebut. Ya. Selain sudah barang tentu orang yang berbicara. Ya. Lalu kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya. Nah, inilah Anda buat susunan seperti ini, lalu Anda tinggal gabung sehingga akan memudahkan Anda menulis bahan berita untuk 100 kata. Lanjut. Ini contoh menulis beritanya, ya. Nanti saya berharap teman-teman bisa mendapat bahan ini, ya, sehingga bisa dibaca lebih detail di rumah, karena waktu yang diberikan saya menyampaikan ini hanya 1 jam, ya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Nah, ini contoh berita yang dihasilkan di depan tadi, ya. Lanjut. Nah, mata uji editing. Jadi editing itu ada editing yang dilakukan oleh redaksi, oleh editor. Ada editing yang naskah berita kita udah kita kasih redaksi, dipulangin lagi ke kita. Ya. Kita masih lagi suruh baca lagi. Editing ini maksudnya adalah Anda membaca ulang. Apakah strukturnya sudah benar? Apakah bahasanya sudah benar? Apakah ada hak-hak anak, ya? Terutama anak berhadapan dengan hukum yang identitasnya Anda buka. Karena kalau membuka identitas anak, ya, pers termasuk yang diancam 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Undang-Undang SPPA. Undang-Undang SPPA ini
adalah undang-undang yang lex specialis. Ya. Dia bukan cuma mengancam wartawan, dia juga mengancam polisi, mengancam jaksa, mengancam hakim. Bahkan kalau Anda lihat ya di direktori Mahkamah Agung ya, yang menyangkut soal anak itu nama anak tidak ada. Identitasnya sudah tidak ada lagi. Tidak boleh dipublikasikan. Hanya ditulis ABH, anak berhadapan dengan hukum. Ya. Karena termasuk situs Mahkamah Agung adalah menjadi sasaran apabila dilaporkan dengan pasal 19 Undang-Undang SPPA, maka ancamannya adalah 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Lanjut. Nah, ini hasil editing berita sendiri ya. Jadi Anda tadi sudah membuat berita, dipulangin, suruh editing, Anda edit lagi ya. Kemudian ini hasil editing berita sendiri. Anda serahkan lagi. Nanti akan ada editing lagi ya. Setelah berita terpublikasi, Anda baca lagi. Mana berita awal Anda, mana berita editing Anda, mana berita yang terpublikasi. Di mana? Ya, perbedaannya di mana? Kenapa berbeda gitu? Ya. Nah, itu yang harusnya Anda pelajari supaya di kemudian hari ya Anda akan lebih baik. Ya. Lanjut. Nah, ini editing bahan berita lain. Ini dari editor ya. Ya. Nanti dibaca di rumah saja. Lanjut. Hasil editing ramah anak ya. Ini hasil editing ramah anak. Ini saya contohkan. Tadi saya katakan identitas anak ya. Identitas anak itu bisa mengancam kita masuk penjara. Ya, orang Indonesia masih sering ngomong untung ya. Untungnya ya, pasal 19 Undang-Undang SPPA deliknya adalah delik aduan. Jadi kalau tidak diadukan maka aman-aman saja. Tetapi saya nggak ingin teman-teman saya, sejawat saya, wartawan tersandra. Tersandra sampai 12 tahun. Kenapa tersandra sampai 12 tahun? Pasal 19 ancamannya 5 tahun penjara. Menurut pasal 79 KUHP tentang daluarsa tuntutan pidana, ya, ancaman di atas 3 tahun, daluarsanya itu 12 tahun. Ya. Daluarsanya 12 tahun. Jadi AG itu yang namanya dibuka itu, yang perkelahian di Jakarta Selatan itu, ya, kasusnya kasus orang dewasa, Mario Dendi, tapi korbannya yang laki-laki itu masih anak 17 tahun, dan yang ikut menjadi tersangka dan sudah divonis yang perempuan juga anak-anak usianya 15 tahun. Ya. Identitasnya dibuka. Nama lengkapnya, orang tuanya, alamatnya, alamat sekolahnya, itu dibuka semua. Habis. Ya. Dia sekarang 15 tahun. Masih di dalam penjara. Kalau dia keluar penjara, nanti
6-7 tahun kemudian usianya sudah dewasa, dia masih menemukan rekam jejak digital. Ya. Rekam jejak digital, dia masih menemukan. Dan digital forensiknya bisa dijadikan alat bukti, maka pada saat dia berusia 21 atau 22 tahun, perkara ini bisa dilaporkan sendiri. Kalau sekarang kan yang melaporkan harus orang tuanya. Ya. Karena dia statusnya masih anak, masih 15 tahun. Kalau nanti rekam jejak ini masih bisa dibuktikan, maka perkaranya masih bisa jalan. Loh kan kita ada KUHP baru awal 2026. Ternyata daluarsa tuntutan pidana juga masih diatur di KUHP baru. Ya. Hampir sama isinya dengan pasal 79 KUHP yang lama. Jadi teman-teman hati-hati. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita sudah terlanjur membuat berita itu dan sudah menyebar. Ya. Nah, ini adalah tugas wartawan utama, ya, untuk memanggil berita itu, ya, lalu melakukan editing, kemudian dicemplungkan lagi setelah aman, atau kalau ada fotonya sama sekali diblok, ya, di take down. Boleh nggak di take down? Karena ini menyangkut anak berhadapan dengan hukum dan kesusilaan, menurut pedoman pemberitaan ramah anak dan menurut pedoman pemberitaan media siber butir 5, ya, maka koreksinya bisa menjadi take down, ya, bisa dihapus. Nanti judulnya ada, ya, ketika ada orang yang masuk lagi ke situ, itu error 404. Jadi akan seperti itu. Lanjut. Ya, membangun jejaring. Nah, ini Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu mengikuti uji kompetensi, Bapak dan Ibu diminta untuk menyerahkan minimal 20 nama, ya, pejabat sesuai dengan klaster yang Anda ikuti. Kalau klasternya muda, ya Anda bisa mulai dari kepala desa, ya, narasumber Anda, tokoh masyarakat dan lain-lain. Kalau Anda sudah klasternya media atau utama, ya pasti itu yang terkait dengan tokoh-tokoh, ya, baik tokoh pemerintahan maupun tokoh politik dan tokoh masyarakat. Lanjut. Masih ada, Mbak? Silakan. Ya, ini contoh menyiapkan isi rubrik, ya. Jadi Anda nanti biasanya pada saat ujian itu disimulasikan membuat media cetak 8 halaman atau 12 halaman. Kemudian ada isi rubrik, ya. Wartawan-wartawan tadi yang muda itu yang dia ditugaskan, dia mengusulkan 2 rubrik ditambah 1 atau 2 dari wartawan media, maka dia harus mengisi 4 rubrik, ya. Seperti itu. Nah, isi 4 rubrik, apakah semuanya dibikin berita? Enggak, ya. Judul-judul saja, ya. Judul sama highlight-nya, ya. Dibuat judul dengan highlight-nya. Ya. Nah, rubrik itu
ada rubrik daerah, biasanya politik, ekonomi, olahraga, dan lain-lain. Ya. Lanjut. Nah, ini contoh menyiapkan isi rubrik 2 ya. Ini bahan-bahannya isi rubrik 3. Lanjut, Mbak. Terus isi rubrik 3 ya. Terus isi rubrik 4, terus isi rubrik 5. Ini saya kira nanti dibaca di rumah saja. Lanjut. Ya. Nah, ini biodata saya. Saya Kamsul Hasan, saya lahir di Jakarta 15 Maret 1960. Jadi sudah 63 tahun yang lalu ya. Saya jadi wartawan resmi di media cetak itu mulai 2 Januari 1983 ya. Oke, saya kira itu barangkali nanti kita lanjut dengan tanya jawab, silakan. Baik, terima kasih Pak Kamsul atas penjelasannya. Luar biasa ya Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan mengumumkan sebentar bagaimana teknis untuk bertanya. Jadi Bapak Ibu tidak asal buka mikrofon langsung bertanya, tidak. Kita ada etikanya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya umumkan kembali bahwa yang bertanya masalah sertifikat itu akan dikirimkan besok mulai dari pukul 9 hingga 5 sore gitu ya. Dan sertifikat dikirimkan ke email masing-masing. Nah, jadi jangan tanya lagi kemana gitu ya. Sertifikat tidak bisa dikirimkan ke WA. Nanti hilang, nagih lagi ke kita. Sementara filenya jauh gitu ya. Kita punya ada sekitar 800 peserta yang terdaftar. Yang hadir saat ini ada 126, masuk saya dan Pak Kamsul gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu raise hand atau angkat tangan jika ingin bertanya. Biar itu agar nanti tidak mengganggu teman-teman lain ya yang ingin mendengarkan Pak Kamsul menjelaskan gitu. Jadi kita saling menghormati dan saling menghargai. Dan nanti absensinya akan di-share jam 8:30. Nah, jadi kita fokus agar nanti materinya tersampaikan gitu ya. Baiklah, malam ini sudah ada 3 orang penanya. Saya akan menunjuk yang pertama yaitu Pak Ardi. Silakan Pak Ardi untuk buka mikrofonnya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji, mohon maaf nih Bang Haji, salam kangen nih. Oh iya, iya. Ya, sebelumnya mohon maaf juga Bu Marta, saya baru bisa gabung lagi karena saat ini kita bentuk satu radio streaming lah. Jadi aktivitasnya agak crowded juga gitu kan. Nah, ini terkait UKW Bang Haji, kemarin kan kita ikut di Solo Pos dan Ya. alhamdulillahnya saya belum kompeten nih. Nah. Karena ada beberapa nilai-nilai yang di bawah 100 ya, yaitu 70-an lah. Jadi ada nilai berita dan unsur berita yang mana pemberitaan ini mungkin berita yang saya buat itu mungkin jadi bahan ke nilai itu gitu. Nah, kemudian setidaknya itu jadi pengalaman berharga banget buat saya, di mana kedepannya insya Allah itu harus lebih baik lagi gitu Pak Haji. Ini cuma share aja buat teman-teman yang lain supaya apapun yang dilakukan sama teman-teman, mungkin itu mulai dari pemahaman kode etik jurnalistik, kemudian pemahaman penulisan berita yang tadi disampaikan sama Pak Bang Haji Kamsul Hasan, itu menjadi pengalaman, jadi ilmu yang berharga gitu kan buat teman-teman, di mana bukan hanya poin-poinnya saja, tapi bagaimana cara mengamalkannya. Mungkin itu saja Bang Haji dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Ardi, terima kasih ya. Bagi teman-teman nih, bagi Bapak Ibu yang ingin UKW, kemarin Pak Ardi sudah latihan dengan MZK ya.
Kebetulan kita sudah latihan ya Pak Ardi, menulis berita, semuanya sudah latihan gitu. Dan saya tidak tahu nih kenapa tidak berkompeten ya. Nah itu di luar kuasa saya gitu, karena saya hanya melatih dan Pak Ardi sebagai peserta, dan yang menguji bukan saya gitu ya. Nah Pak Kamtul, apa mau ditanggapi dulu? Apa gimana? Ya, saya tanggapin dulu ya, karena silakan. nanti takut lupa. Ya, yang pertama adalah hak peserta uji, ya, untuk mendapatkan berkas uji. Jadi sebelum mulai uji, itu Anda buka dulu berkas ujinya. Di sana ada nilai-nilai, ya. Ada nilai-nilai, ada poin-poin, ada poin gabungan, ada poin satu-satu gitu ya. Nah, Anda harus berpedoman, ini triknya ya. Anda harus berpedoman minimal dapat nilai 70. Ya. Jadi Anda tandai apa yang harus Anda lakukan untuk dapat 70 supaya Anda kompeten seperti itu gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya ternyata selera pengujinya beda, ya Anda sebelum tanda tangan itu kan tidak bisa, bukannya sistem komando atau one way seperti itu ya. Jadi begitu selesai proses pengujian, maka penguji harus memberikan nilai, gitu ya. Nilainya berapa? Lalu kita membubuhi tanda tangan dan mencontreng setuju atau tidak setuju, ya. Setuju atau tidak setuju. Kalau kita merasa kita sudah melakukan dan minimal kita mendapat 70, tetapi diberikan 65. Maka kita tanya sama yang bersangkutan, saya tidak setuju, ya. Saya tidak setuju dengan nilai ini, karena saya sudah melakukan ini. Nah itu ada hak diskusi, ya. Ada hak diskusi. Kalau tidak ketemu juga, bikin berita acara bahwa kita akan melakukan banding. Kebenaran kalau lembaga ujinya PWI, saya itu ketua tim banding. Ya, jadi kasus-kasus yang ada di lapangan itu akan dikirim ke tempat saya akan pelajari berkasnya. Nanti kita akan copy berkasnya 5 rangkap untuk 5 majelis. Ya, 5 majelis itu akan mempelajari. Ini layak apa enggak peserta ini kompeten atau memang tidak kompeten gitu. Nah dari berkas uji itulah. Lalu kita akan minta keterangan. Kita akan minta keterangan kepada peserta uji dan penguji. Kenapa kok bisa terjadi perbedaan nilai seperti ini? Ya, jadi itu yang pertama. Tadi Bung Ardi ini bilang lagi sibuk radio streaming ya. Jadi radio streaming itu adalah salah satu jenis saluran ya. Persoalannya adalah ya, jangan sampai radio streaming Anda hanya menjadi media sosial ya. Harus dibuat badan hukum supaya kalau terjadi orang yang diberitakan, kan radio streaming Anda isinya bukan cuma musik Iwan Fals saja kan, ya. ada informasi juga gitu ya. Betul, nah betul, kalau ada informasi terus informasinya tidak disenangi orang melapor ke polisi, maka ini akan diproses ya. Kalau Anda berbadan hukum pers, maka SKB 3 Menteri itu pasal 27 ayat 3 implementasinya mengatakan produk pers bukan objek undang-undang ITE ya. Tapi kalau tidak ada badan hukum persnya maka Anda akan diproses dengan sebagai media sosial. Saya kira cukup ya. Lanjut. Siap. Terima kasih Pak Haji. Ya, saya mau tanya nih.
Tunggu dulu, kita kan sudah sepakat tadi yang angkat tangan yang bertanya ya. Nah, jadi silakan angkat tangannya dulu, gitu ya. Nanti saya di skakmat nih sama beberapa teman-teman nih. Oh, saya duluan katanya kan. Oke, kita ke kolom chat dulu ya sebentar ya, Bapak Ibu. Ada yang bertanya nih Pak Aji atau Pak Kamtul nih. Ini masalah UKW Dewan Pers dengan BNSP. Saya nih angkat tangan ya buat jelasinnya gitu ya. Karena sudah dijelaskan masih tetap juga pada berdebat gitu. Nah, menurut Pak Kamtul nih, apakah kita mana yang lebih baik katanya? Yang pertama, dan terus apakah kita harus yang mengakui Dewan Pers atau BNSP gitu? Mana yang lebih baik katanya kan? Nah, silakan Pak. Ini saya nggak tahu ya. Bapak Ibu yang mau ikut Dewan Pers silakan, mau BNSP silakan kan gitu tadi awalnya gitu ya. Nah, silakan Pak, mohon penjelasannya gitu. Ya, saya tidak melihat mana yang lebih baik. Yang justru saya tanya kebutuhan Anda untuk apa ikut UKW. Kalau kebutuhan Anda untuk menjadi konstituen Dewan Pers, maka harus ikut yang Dewan Pers. Ya. Kalau Anda ingin menggunakan sertifikat itu untuk di dunia internasional, maka gunakan yang BNSP. Jadi tadi di awal saya sudah katakan, ada teman pengacara itu yang pakai SH, belakangnya pakai sertifikat BNSP. Ya. Nah, kalau dia izin prakteknya, izin beracaranya, pasti bukan BNSP. Kalau Anda pakai sertifikat BNSP, hadir ke sidang, ditolak. Pasti bas yang digunakan adalah putusan dari pengadilan tinggi. Ya. Tetapi BNSP pengacara itu, kalau Anda beracara di negara-negara yang punya hubungan bilateral, maka yang digunakan adalah yang BNSP. Saya kira itu ya, jelas ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Kamtul. Nah, Bapak Ibu udah jelaskan ya perbedaannya, jadi tidak usah berdebat lagi gitu ya. Nah, berhubung dengan Dewan Pers ini, kita nasional dan yang diakui secara nasional adalah Dewan Pers yang logonya bunga Kamboja ya, yang Bapak Ibu tanyakan kepada saya beberapa waktu yang lalu, dan silakan pakai itu. Dan jika Bapak Ibu ingin meliput yang berbau internasional atau standarnya internasional, ya silakan BNSP gitu. Dan kita sesuaikan tujuannya. Jadi saya tidak menerima lagi masalah perdebatan UKW Dewan Pers sama BNSP ya gitu ya. Dan silakan manfaatkan masing-masing gitu. Baik, kepada Pak Kirat Alaidrus silakan untuk membuka mikrofonnya. Silakan bertanya. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dari Potret Depok nih Pak. Ya, silakan. Sedikit saja yang pengen saya tanyakan itu tentang tadi penjabaran Pak Haji itu kan tentang bagaimana media itu berlangsung gitu ya. Itu rata-rata kayaknya kalau saya lihat itu media yang berbadan perusahaan besar itu Pak Haji. Kalau saya punya perusahaan perorangan, gimana diakui nggak oleh Dewan Pers dengan perusahaan perorangan milik saya ini Pak Haji? Terima kasih. Maksudnya perusahaan perorangan kayak apa? Ya PT-nya ini saya PT perorangan terdaftar ya. juga. Oh, PT... Gini Pak, PT perorangan itu perusahaan yang tidak memiliki akte notaris, tetapi ada surat pernyataan dari Menkumham bahwa perusahaan itu sudah berdiri gitu. Biasanya digunakan untuk UMKM gitu Pak. Jadi mirip CV lah gitu ya. Nah nanti kita dapatnya SK sama surat pernyataan pengganti akte notaris gitu Pak. Ya, kemarin kan tanggal 16 sampai tanggal 19 kemarin saya penyegaran ahli ya di Hotel Alof di Wahid Hasim, Jakarta Pusat. Ya tentang PT perseorangan juga mengemuka. Ya. Dulu ya begitu awal berlaku Undang-Undang 40 tahun 1999 ya, sampai 2014
itu CP masih menjadi badan hukum PES. Ya, ingat ya, CP masih menjadi badan hukum PES. CP itu adalah perusahaan perseorangan. Ya, masih ikutan. Bertalai terus. Ya, bisa menjadi perseorangan. Ya. Lalu kemudian tahun 2014 itu tidak diperkenankan lagi menjadi badan hukum perseorangan, CP menjadi badan hukum PES. Karena ada kasus gugatan di atas nilai-nilai yang dirasakan tidak normal. Ya. Ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besarnya 25,2 miliar yang dilakukan oleh Tommy Soeharto terhadap majalah Garuda. Ya. Kalau badan hukumnya CP, ya, kemudian ini kabul dan inkrah, maka selain kekayaan komandeter, aset dari pribadi-pribadinya juga tertarik. Ya, itu alasannya. Kemudian CP perseorangan sejak 2014 CP tidak jadikan lagi badan hukum. Ya. Kemudian digugat, ya, digugat di Mahkamah Konstitusi. Digugat di Mahkamah Konstitusi, gugatannya ditolak. Ya. Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan badan hukum PES adalah apa yang sudah menjadi badan hukum Indonesia, yaitu perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Belakangan Undang-Undang Cipta Karya, ya, Cipta Kerja, itu membuat terobosan yang namanya PT Perseorangan. Perbedaan PT Perseorangan dengan CP adalah kekayaannya dipisahkan, ya. Tetapi PT Perseorangan tidak mempunyai akte karena untuk membuat murah dia hanya didaftar di Kumham, tidak ada biaya notaris, ya. Seperti itu, ya. Tetapi intinya adalah kekayaannya dipisahkan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi yang mengelolanya. Berarti kalau, ya, demikian ini berbeda dengan CP. Dulu Pak Bagirmanan kan tidak setuju CP jadi badan hukum PES karena khawatir, ya, kekayaan teman-teman diseret karena gugatan yang besar itu, ya. Tetapi sampai sekarang, ya, sampai sekarang belum ada kepastian hukum. Apakah PT Perseorangan ini bisa menjadi badan hukum PES atau tidak? Ini juga menjadi persoalan. Ya. Polisi juga masih menunggu sikap. Ya. Ini bagaimana gitu, ya? Kalau terjadi sengketa pemberitaan, medianya dikelola oleh badan hukum PT Perseorangan, gitu. Ya. Nah, ini masuk kategori PES atau media sosial. Nah, ini yang belum ketemu, ya. Saya berharap sebentar lagi Dewan PES ini bisa menyelesaikan. Jadi saya mohon maaf malam ini tidak bisa menjawab tuntas tentang apakah PT Perseorangan itu badan hukum bisa jadi badan hukum PES atau tidak. Karena pertemuan yang kemarin tanggal 16 sampai tanggal 19, jadi baru seminggu 10 hari yang lalu, ya.
itu tidak tuntas ya. Meskipun hadir dari kepolisian, hadir dari Mahkamah Agung ya, itu tidak tuntas ya. Mahkamah Agung menawarkan ya silakan saja kalau Dewan Pers ingin meminta fatwa ke Mahkamah Agung apakah PT Perseorangan ini bisa menjadi badan hukum pers atau tidak untuk memenuhi apa yang disyaratkan pasal 9 ayat 2 dan mengubah SE Surat Edaran Dewan Pers 01 tahun 2014. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih. Ya, siap. Makasih Pak Haji. Ya. Sudah diperjuangkan. Baik, terima kasih Pak Kamsul jawabannya. Terima kasih juga Pak Firad untuk pertanyaannya gitu ya. Baiklah, berhubung di chat belum ada pertanyaan, kita lanjut lagi ke Pak Iqzat. Silakan Pak Iqzat dibuka mikrofonnya. Malam. Silakan Pak. Ya, malam. Ya, salam kenal, saya dari Nusa Tenggara Timur, saya dari Sumba Timur, sekarang udah mau jam 10 di tempat saya. Oh ya, mohon maaf Pak, kemalaman Pak. Ya, siap. Ini saya sebelum MCK juga yang selalu menyelenggarakan pemaparan itu tadi. Pak Iqzat, suaranya putus-putus. Coba mikrofonnya didekatkan lagi. Oh iya. Sekarang Halo Pak Iqzat. Halo. Ya, silakan. Coba. Ya. Lanjutkan. Sudah jelas ya, Bu. Sudah, siap. Mohon maaf, saya sekarang lagi di pedalaman, jadi jaringan listriknya belum ada. Semangat. Saya sedang persoalkan UKW PNS atau di Dewan Pers, tetapi saya lebih bersyukurnya saya belajar banyak hal malam hari ini bagaimana wartawan itu persiapan, ya kan, menyusun pertanyaan sebelum kita turun lapangan. Ya, kebiasaan saya selama ini turun aja di lapangan seperti itu. Jadi itu sangat berarti bagi saya. Saya sederhana Pak, karena untuk di NTT ini sangat jarang diadakan UKW di wilayah NTT. Hanya diadakan paling Surabaya, Jakarta atau Bali saja itu Pak. Namun apakah dari Dewan Pers sendiri itu belum bisa untuk belum pikirkan untuk UKW online atau bagaimana Pak? Itu yang pertama. Terus ya. Lanjut. Silakan Pak, selanjutnya. Terkait jawaban Bapak yang barusan tadi terkait orang. Nah, yang PT Perseorangan Pak, apakah mendapat di lapangan terjadi seperti apa? Apakah kami juga mendapatkan perlindungan dari Dewan Pers atau seperti apa? Karena ini kan statusnya nggak jelas juga ini Pak. Ya, baik. Saya jawab yang kedua dulu ya. Yang PT Perseorangan itu memang badan hukumnya sampai sekarang belum jelas ya. Saya berharap sih teman-teman tegakkan saja dulu etika ya supaya tidak tersandung ya. Nah, yang pertama NTT kalau saya tidak salah pernah dapat ya. Besok itu saya memberikan hal serupa ini untuk Kalimantan Utara. Hari berikutnya, hari Kamis,
saya memberikan untuk Sulawesi Tenggara ya. Nanti saya kira NTT juga akan ada ya, akan ada nanti Bapak bisa ikuti saja ya. Teman-teman kalau mau lihat informasi di mana UKW gratis yang dibiayai oleh negara, itu teman-teman bisa ikuti situsnya Dewan Pers ya. Situsnya Dewan Pers. www.dewanpers.or.id ya. Itu situsnya Dewan Pers. Bapak dan Ibu juga boleh ikuti media sosial saya ya. Media sosial saya namanya Kamsul Hasan ya. Di Facebook itu saya aktif menulis terkait ini, termasuk ini acara malam ini kalau saya tidak salah di like oleh 103 orang kalau saya tidak salah ya. Di like oleh 103 orang di Facebook saya seperti itu. Jadi biasanya kami menginformasikan di mana saja akan ada UKW gratis yang dibiayai oleh negara melalui fasilitas Dewan Pers. Nah, peserta itu akan diawali dengan seperti ini nih pra UKW ya. Seperti ini, kemudian ada semacam post-test gitu ya. Mengisi bisa nanggap apa enggak apa yang disampaikan. Nah, setelah itu biasanya dari 60 peserta itu akan diambil 54 orang ya. Jadi 6 itu menjadi cadangan. 54 orang itulah yang akan lanjut ya, 6 jadi cadangan seperti itu. Jadi peringkatnya dari post-test ya, seperti itu. Saya kira itu Pak NTT setahu saya sih 2 tahun yang lalu dapat ya, setahu saya. Karena saya masih aktif 2 tahun yang lalu masih aktif mengurusi membagi-bagi kuota untuk daerah-daerah itu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kamsul. Ya Pak, ada lagi? Oke. Saya belum dikasih ini nih. Selesai ya? Dulu, boleh. Wah, kan nunggu giliran Pak. Nggak langsung-langsung aja. Nanti kena skakmat di saya. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat ya. Ada dari Bapak atau Ibu Rana nih. Saya karena tidak bisa melihat itunya ya, kameranya. Ini izin bertanya, kalau untuk yang sudah UKW muda mau UKW madya, nunggu berapa lama? Dan apa ada akselerasi untuk masuk UKW madya atau utama? Terima kasih Pak. Gimana nih Pak? Silakan. Kalau dari muda ke madya itu 3 tahun, madya ke utama itu 5 tahun, ada akselerasi, ada percepatan untuk mereka yang sudah berusia di atas 37 tahun. Ya. Minimal sudah menjadi jurnalis atau wartawan secara terus-menerus selama lebih dari 10 tahun. Kemudian direkomendasikan oleh perusahaan pers yang terverifikasi gitu. Nah, itu ada persyaratannya. Ibu bisa baca lebih jelas di situsnya Dewan Pers ya. Kalau Ibu di Facebook saya juga ada tuh pengumuman-pengumuman seperti itu. Ini UKW mempercepat gitu ya. Ini untuk mereka yang udah 37 tahun yang tapi masih muda atau belum sama sekali gitu ya. Tapi sekarang posisinya adalah sudah repel gitu ya. Nah, itu seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kamsul jawabannya. Kita ke raise hand dulu. Kepada Pak Samsudin silakan. Pak Samsudin ada? Silakan dibuka mikrofonnya. Halo Pak Samsudin. Cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat MCFK, terutama Bu Marta sama Pak Haji, yang ingin saya tanyakan, saya pengen sekali sebenarnya ikut UKW itu dari waktu kuliah, cuman belum berhasil, terus waktunya nggak tepat. Yang ingin saya tanyakan tadi kan ada pembahasan tentang menyebutkan 20 narasumber. Nah, ini sebenarnya saya kesulitan kalau harus ditunjuk orang-orang penting gitu kan. Padahal kan di situ saya ketemu narasumber itu tidak hanya dengan lurah atau pejabat tinggi yang lain, seperti masyarakat penjual gorengan juga kan narasumber juga. Satu. Kemudian yang kedua tadi tentang yang terverifikasi sama Dewan Pers. Apakah pengaruh dengan wartawan yang tidak atau jadi media yang belum terverifikasi. Kemudian yang ketiga tentang apa tadi ya, UKW. Nah, kita kalau ketemu narasumber itu yang ditanya wartawan sudah mempunyai UKW belum gitu. Itu aja sih Pak. Ada 3 itu Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama saya langsung ya jawab ya. Yang pertama narasumber 20. Narasumber 20 sih sedikit banget ya. Kepala desa, tokoh masyarakat, pegiat kesenian. Kalau untuk muda itu kan bisa jadi narasumber semuanya. Anda susun namanya, terus posisinya apa, nomor teleponnya yang bisa muda, terus setiap kali Anda melakukan kegiatan jurnalistik, Anda muat, Anda dokumentasikan, Anda masukkan ke dalam bank data namanya. Jadi itu nggak terlalu sulit sih ya. Kemudian yang kedua tadi apa ya? PT gresek-gresek soalnya. UKW ya, UKW. Halo? Halo ya Pak. Yang kedua itu tadi bekerja di yang tadi media online-nya belum terverifikasi sama Dewan Pers. Ya, badan hukumnya udah ada. Badan hukum ada, cuman kekurangannya yaitu belum terverifikasi. Ya. Jadi gini ya. Untuk ini Pak, apa namanya? Untuk kerjasama dari Kominfo, pemerintah daerah setempat. Ya, saya paham. Jadi yang pertama adalah karena saya ahli pers, ya, yang biasa diperiksa oleh polisi. Polisi itu pasti juga bertanya, apakah ini medianya sudah terverifikasi faktual atau terverifikasi administrasi? Saya selalu jelaskan kepada polisi, Pak, verifikasi itu peraturan Dewan Pers. Kalau peraturan perundang-undangan, Bapak merujuknya karena Bapak adalah penegak hukum, ya, merujuknya kepada pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 2, ya, kemudian pasal 9 ayat 2, kemudian pasal 12, ya. Itu kalau udah badan hukumnya sudah ada, ya. Kemudian di badan hukum itu maksud tujuannya jelas, ya, sebagai perusahaan pers tidak bercampur dengan pemborongan, maka itu masuk kategori perusahaan khusus. Ya, apakah akan dibela oleh Dewan Pers? Akan dibela, ya, akan dibela, ya, meskipun tidak terverifikasi faktual. Tapi kalau Anda kemudian ingin tadi pertanyaannya ingin menikmati kue, iklan dan segala macam, itu di luar urusan saya, ya. Kalau di sana menyaratkan harus ada verifikasi faktual, ya Anda berurusan dengan pihak yang di sana saja. Tapi kalau secara hukum, ya, kami akan memberikan penjelasan bahwa media ini berbadan hukum pers dan mendapatkan perlindungan pers. Saya kira itu jelas ya.
Oke, baik Pak Kamtul. Terima Ya. kasih. Oke ya Pak Sam. Oke, kita selanjutnya ke kolom chat. Itu ada pertanyaan dari Pak Esau. Nah, jadi ini Pak, apakah jadi wartawan itu harus ikut UKW? Kalau tidak ikut UKW, apakah masih dianggap wartawan? Ya. Kenapa persyaratan UKW itu harus rumit katanya Pak? Ya. Jadi tadi saya katakan pasal 7 ayat 2 tidak ada persyaratan UKW ya. Di Undang-Undang Pers tidak ada persyaratan UKW. UKW itu adalah peraturan Dewan Pers. Apakah Anda tidak UKW boleh jadi wartawan? Boleh ya. Tapi kalau Anda kemudian ingin meningkatkan profesionalisme, kemudian Anda ingin ikut UKW, boleh juga. Anda belum sempat ikut UKW, ya. Ikut aja hal-hal yang seperti ini, ya. Hal-hal seperti ini. Bagaimana Anda menjadi wartawan yang profesional, bagaimana Anda melakukan rencana liputan gitu ya. Tadi tuh dua sebelum pertanyaan ini bilang dia baru memahami bahwa untuk menjadi wartawan itu ada rencana liputan. Tadi saya disesuaikan. Kemudian harus ngelihat tren, ya, ngelihat AI, ngelihat statistik, tren statistiknya Google, ya, nah seperti itu. Supaya berita ada itu disukai dan banyak dibaca oleh masyarakat sehingga menimbulkan ya fake news ya. Fake news ini kan akan menghasilkan nantinya akan menghasilkan iklan ya. Seperti itu. Saya kira itu ya. Nah. Ya, silakan. Oke, baik Pak. Mohon yang dengan nama V2026 di unmute ya. Ini mohon maaf, bukan masalah apa-apa. Kita harus lebih menghargai orang gitu ya. Walaupun Bapak sudah UKW di mana saja, silakan gitu. Dan oke, selanjutnya saya akan ke raise hand itu kepada Pak Irwan Ramdan. Silakan, Pak Irwan. Dibuka mikrofonnya ya. Halo Pak Irwan. Kalau nggak ada ke, oke, Pak Irwan ada? Ya silakan. Kalau bisa di luar, jangan ada berisik ya Pak ya, kurangi biar jelas. Silakan. Assalamualaikum Pak Haji. Selamat malam. Ya. Ini Pak Haji, saya dari tadi kan mengikuti alur dari Pak Haji. Ada beberapa yang saya tanyakan nih Pak Haji. Ada beberapa poin yang perlu saya tanyakan. Yang pertama itu Pak Haji, seberapa efektifkah mengikuti UKW? Begitu. Yang keduanya, ketika wartawan ini harus mengikuti UKW, kenapa Dewan Pers tidak tidak mengadakan seperti MZK Institute ini Pak Haji? Ada sekolah wartawannya, biar ada pelatihan-pelatihan begitu Pak Haji. Dan ketiganya, untuk tarif UKW Pak Haji, untuk tarif UKW ini kan berbeda-beda. Apalagi kan untuk Dewan Pers ini ada beberapa organisasi ya udah terverifikasi mungkin, tetapi ada organisasi yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers ini tersendiri Pak Haji. Misalkan ini ya contoh yang saya tahu ini satu organisasi PWI misalkan tarif untuk UKW itu kadang 600.000. Ada yang 2 juta itu untuk mengikuti UKW. Itu bagaimana Pak Haji untuk perbedaan tersebut? Dan yang keempat itu saya bertanyain untuk ini Pak Haji, untuk MOU antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Dewan Pers Pak Haji. Ketika MOU ini sudah ditandatangani, tetapi kenapa masih ada wartawan yang dikriminalisasi dalam misalkan terkait kasus gitu Pak Haji. Sedangkan kan untuk wartawan itu sendiri kan ini lex spesialis ya Pak Haji ya. Untuk undang-undangnya itu khusus. Kenapa tidak
diituin oleh undang-undang leg spesialis tersebut gitu Pak Haji. Mungkin itu saja untuk pertanyaan saya itu ada 4 pertanyaan, mungkin Pak Haji bisa menjawabnya Pak Haji. Ya, baik. Ya, Waalaikumsalam. Yang pertama adalah apakah Dewan Pers tidak memberikan pra UKW? Memberikan, ya. Udah sejak 3 tahun yang lalu selalu Dewan Pers memberikan pra UKW. Tadi kalau Anda dengarkan bahwa besok saya akan memberikan materi pra UKW untuk Kalimantan Utara. Lusanya pra UKW untuk Sulawesi Tenggara, ya. UKW-nya bayar enggak? Gratis, ya. Gratis. Jadi tidak bayar. Kalau tadi Anda bertanya, kok ada UKW yang bayar? Ya ada. Ya, itu namanya UKW mandiri yang diselenggarakan sendiri oleh organisasi, tetapi dia juga mendaftar ke Dewan Pers. Ya, karena yang mengeluarkan sertifikat dan kartu itu Dewan Pers. Nggak bisa cuma organisasi atau lembaga uji, ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya UKW ini efektif apa enggak, tergantung, ya. Tergantung orang yang dia ingin ikut UKW itu hanya sekedar ikut persyaratan, ikut tren, apa ingin memahami dan akan menerapkan. Ada UKW yang tidak efektif, ya. Jadi kalau Anda baca di status media sosial saya di Facebook, itu media-media mainstream saya bilang, ini percuma. Wartawannya, redakturnya UKW, tapi anak berhadapan dengan hukum tetap dibuka. Padahal anak berhadapan dengan hukum itu adalah identitas dan mata uji UKW gitu. Berarti kan kalau kayak begini nggak efektif. Kenapa kok masih dibuka? Tadi di awal kalau Anda ikut dari awal, saya menyebut AGH, ya. Itu perempuan usia 15 tahun yang terlibat kasus penganiayaan di Jakarta Selatan. AGH itu dibuka namanya. Kenapa dibuka namanya? Ternyata AI, ya, kecerdasan intelektual itu statistiknya Google mengatakan kalau namanya dibuka, pengunjungnya, ya, text view-nya makin banyak gitu. Maka wartawan berbondong-bondong membuka itu, padahal dia tahu itu pelanggaran. Ya. Pelanggaran dia tahu. Dan ada ancamannya 5 tahun penjara. Tadi saya sudah jelaskan. Sekarang masih aman. Tapi wartawan-wartawan itu sesungguhnya tersandra 12 tahun ke depan. Ya. Sejak 2022, ya. 2022 12 tahun sampai 2034. Perkaranya masih bisa diajukan tuntutan, ya. Karena itu deliknya adalah pasal 19 Undang-Undang SPPA, deliknya delik aduan, ya. Nah, delik aduan absolut itu harus diadukan oleh si korban atau orang tua si korban kalau itu adalah anak di bawah umur. Ya, orang tuanya lagi lumpuh, lagi sakit, ya. Si anaknya lagi berurusan sama hukum. Tapi nanti saya kira ini akan perlahan si anak juga akan paham hak-haknya, ya. Akan paham hak-haknya. Dan tidak tertutup kemungkinan nanti akan terjadi sebuah peristiwa hukum, perkara lama dihidupkan lagi, ya. Saya kira itu, ya.
Cukup ya? Baik, Ada yang Pak Pansu. Ya. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya aja, Pak, di chat ya, Pak ya. Dari Ya. Pak Happy Pratama. Jadi kita berurutan ya. Kita ada di chat, ada juga yang angkat tangan, Pak. Jadi sabar Ya. gitu. Nanti saya dikomplain nih, apaan sih acaranya tidak berurutan yang nanya gitu kan. Saya juga yang kena gitu ya. Jadi sabar. Oke, dari Pak Happy Pratama. Mohon izin Pak Haji terkait wartawan harus memperkenalkan dirinya pada saat liputan. Apakah itu tetap berlaku terhadap wartawan yang bermain di zona investigasi? Sedangkan untuk kami yang bermain di zona investigasi menggunakan cara yang memang mengharuskan menyembunyikan identitas kami. Mohon penjelasannya Pak Haji. Terima kasih. Ya, udah pernah baca kode etik pasal 2 huruf F? Sudah, Pak. Nah, jadi kode etik pasal 2 huruf A, B, C, D dan segala macamnya itu adalah urutan-urutan wartawan profesional memperkenalkan diri segala macam. Di F itu ada pengecualian, kecuali mereka yang melakukan investigasi reporting gitu ya. Berarti untuk yang melakukan investigasi ya namanya ya investigasi, dia tidak memperkenalkan diri. Tetapi hasil investigasinya tidak bisa langsung dibuat berita. Dia tetap harus dikonfirmasikan. Ya. Dia tetap harus diuji dengan pasal 3 kode etik dan keberimbangan pasal 1 kode etik jurnalistik. Saya kira itu ya. Jadi investigasi ya tidak memperkenalkan diri. Tolong baca ulang butir 2 pasal 2 ya, huruf F paling akhir ya. Kecuali investigasi tidak perlu melakukan poin-poin yang di atasnya. Ya, saya kira itu. Baik, Pak. Oke, Pak Happy begitu ya. Silakan dibaca-baca kode etik jurnalistiknya. Silakan di-download di situs dewanpers.or.id. Nah, silakan di sana banyak banget peraturan tentang Dewan Pers secara nasional. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload di sana, membaca juga di sana gitu. Kita harus rajin membaca ya. Tadi saja saya pas mau ini orang-orang mau daftar ini, Bu, daftar UKW. Wah, saya nggak ngadain UKW, saya bilang kan ya, saya mah ngadain pra UKW gitu sama webinar UKW cuma gitu. Nah, saya nggak bisa kasih solusi kalau ngadain UKW gitu. Silakan mendaftar ke lembaga uji atau organisasinya gitu. Oke. Selanjutnya Pak Abeng, silakan Pak. Dibuka mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Padang, dari Relasi Publik. Saya seorang wartawan. Ini Pak Haji, saya mau tanya nih. Waktu itu saya pernah meliput permasalahan narkoba, penangkapan narkoba ya kan, kepolisian gitu. Itu tuh ada teman, kita tidak menyebutkan medianya. Dia mengambil video ya kan, mengambil video. Setelah diambil videonya, itu tuh dipasangnya logo RTV gitu. Dipasangnya logo RTV, tapi udah berkali-kali dibilang, tapi dia tidak mau juga. Dia seorang wartawan gitu. Kita tidak menyebutkan medianya. Itu tuh di dalam Dewan Pers itu tuh seperti apa kalau ada seorang wartawan yang membikinkan logo televisi seperti itu, Pak. Cukup pertanyaannya, Pak, gitu. Ya, jadi itu kan berarti bukan televisi streaming ya. Ya. Ya, itu media sosial. Jadi kalau ada narasumber yang masuk di televisi RTV itu, kemudian dia merasa bahwa dia dicemarkan, dia lapor polisi dan diperiksa oleh polisi. Kemudian minta keterangan ahli, ya, maka ahli akan mengatakan bahwa media ini tidak termasuk pers, ya. Maka polisi silakan jalan pakai undang-undang yang lain. Nah, ini sekaligus
tadi saya jawab juga tuh ada pertanyaan yang ketinggalan. Kenapa sudah ada MOU tetapi masih ada perkara yang lanjut ya? Itu di NTT sebelah sana itu ada di Polres, salah satu Polres itu. Itu perkara jalan ya. Saya bilang polisinya termasuk cerdas ya. Dia tidak menggunakan pasal 27 ayat 3 ya. Yang digunakan adalah pasal 28 ayat 2. 28 ayat 2 itu SARA. Ya. Di SARA tidak termasuk yang dikecualikan. Jadi SKB implementasi Undang-Undang ITE itu tidak mengecualikan delik SARA. Kalau wartawan main di ranah SARA, maka dia bisa diproses hukum. Saya kira itu ya. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak informasinya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kamtul, kita lanjutkan ya ke pertanyaan. Ya, silakan. Mohon maaf Pak Yuliono, kita nggak terima instruksi ya, soalnya masih banyak pertanyaan yang akan dijawab gitu ya. Jadi mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan di lain waktu gitu. Silakan, ada pertanyaan ini Pak di chat ya Pak ya. Nih tentang masalah bolehkah dijelaskan tentang narasumber kompeten dan kredibel gitu Pak? Ya, narasumber kompeten dan kredibel. Ya, sepanjang dia melekat jabatannya, maka dia dianggap kompeten dan kredibel. Ya, sepanjang dia melekat jabatannya. Ya, seperti itu. Kemudian terkait juga akhir-akhir ini banyak pengamat-pengamat. Ya. Nah, ini pertanyaannya adalah pengamat ini kompeten dan kredibel apa enggak gitu ya. Siapa yang mengukur kompeten dan kredibel salah seorang pengamat gitu ya. Nah, itu kan biasanya pengakuan. Karena itu seringkali di rapat redaksi itu narasumber ada yang ditolak ya. Jadi pemimpin rapatnya nolak. Narasumbernya jangan yang ini lagi lah, ya seperti itu. Nah, itu karena dia meragukan kompeten dan kredibelnya, karena dia dianggap oleh si wartawan dia kompeten dan kredibel, termasuk LSM gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dia karena jabatannya yang melekat, maka dia dianggap kredibel karena dia menjelaskan atas jabatannya seperti itu. Saya kira itu ya, Mbak. Ya, terima kasih Pak Kamtul. Bapak Ibu, ini izin saya menjawab sebentar ya. Pertanyaan dari Pak Adi Rasmiadi, apa memungkinkan menggelar journalism series secara offline atau sekolah wartawan untuk memperkuat SDM perusahaan pers di daerah? Sangat mungkin Pak, nanti Bapak bisa tanya di admin ya, ke adminnya silakan. Baik, kita ke selanjutnya yang raise hand yaitu Bapak Reski Lau. Silakan Pak. Pak Reski ada di tempat? Ya. Silakan. Sudah bisa tersambung? Ya. Oh, sudah, silakan. Ya, sudah Pak. Selamat malam Bu, selamat malam Pak Kamsul. Ya, silakan. Ini saya mau menanyakan Pak Kamsul terkait masalah pertama dulu terkait kode etik jurnalis kita dan penulisan inisial yang di bawah umur tadi ya. Apakah di dalam kode etik jurnalis itu yang namanya berlaku inisial itu harus di bawah umur atau memang kalau di asusila atau ya namanya sejenis itulah contohnya ya. Nah, jadi apakah di atas umur juga harus dijelaskan namanya atau bagaimana Pak? Atau memang harus mesti dia di bawah umur? Kalau di bawah umur lah itu nggak masalah. Tapi yang di atas umur maunya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, terkait tadi mungkin sudah disampaikan teman-teman yang lain soal kerjasama dengan instansi. Ada beberapa instansi di setiap daerah menerima walaupun tidak terfaktual atau lolos administrasi dari Dewan Pers.
karena mereka sudah memahami hal itu. Nah, terkait instansi yang masih ngotot terhadap harus terfaktual dan harus terverifikasi, mereka selalu beralibi dan mempunyai alasan yang sangat sudah tidak mungkin sebenarnya, karena Dewan Pers saja tidak ada peraturan dan undang-undang itu untuk harus terfaktual untuk bisa kerjasama. Apa kira-kira ganjaran atau apa yang kira-kira terobosan Dewan Pers terhadap itu, terhadap instansi-instansi ini? Karena kenapa? Indikasinya adalah ada yang beberapa dugaan kita dalam keadaan tanda kutip harus organisasi inikah dia? Ya kalau memang seperti itu Pak. Contoh, mungkin tadi sedikit saya mengarah dengan statementnya Pak Kamsul terkait masalah ya pintar-pintar bapak lah di sana umpamanya di daerah itu pintar-pintar bapak lah melobi ke sana. Tapi kan kita menjalankan sesuai prosedurnya ini Pak, sesuai SOP-nya. Artinya tidak mesti harus terverifikasi kah media itu. Kita sudah kuat di atas notaris secara hukum dan secara notaris juga sudah kuat. Perusahaan ini tidak hanya mendata kalau di Dewan Pers, tetapi apa kira-kira terobosan baru Dewan Pers terhadap instansi seperti itu? Karena saya melihat di daerah saya sendiri, Pak, di Kota Batam, ya Provinsi Kepulauan Riau, terkesan pilih-pilih media mana. Kalau bicara tadi seperti Pak Kamsul bisa pintar-pintar Bapak lah, benar Pak, pintar-pintar kita, tetapi yang kita lihat saat ini ketika orang tersebut, maaf, saya nggak pernah ngomong pintar-pintar kita ya, nggak pernah saya ngomong. Saya bilang saya tidak ada urusan dengan urusan kerjasama karena itu bukan bagian dari profesional ya. Profesional wartawan itu enggak ya. Baik Pak Kamsul, tapi itu semacam itulah Pak yang saya lihat di lapangan. Dan kemudian mungkin juga teman yang lain sudah menyampaikan sebelumnya terkait masalah UKW ini hanya melalui medsos ya mungkin, atau hanya ada beberapa komunitas. Kemarin saya sudah sempat menanyakan juga Pak, informasi Dewan Pers yang informasi untuk UKW yang difasilitasi oleh Dewan Pers itu kenapa tidak seviral mungkin seperti yang sudah dilakukan saat ini? Karena saya juga melihat hanya orang-orang PWI lah yang nantinya dia bisa bergabung dan bisa mengikuti. Itu yang saya dengar infonya begitu Pak. Jadi gabung dulu di PWI, barulah bisa nanti. Pak Rizky, pertanyaannya yang arahnya kemana ya? Soalnya kita udah habis waktu nih. Untuk UKW. Ya udah, UKW-nya gimana? Ya itu tadi harus gabung di PWI gitu. Ya terima kasih aja lah. Ya, terima kasih ya Pak ya. Silakan Pak Kamsul. Ya, saya kira UKW tidak harus gabung ke PWI ya. Karena UKW-nya dibuat oleh yang difasilitasi oleh Dewan Pers, maka Dewan Pers itu memfasilitasi organisasi-organisasi yang berada di bawah Dewan Pers seperti itu gitu. Nah, harusnya teman-teman organisasi-organisasi yang lain ya cari ya seperti apa, kenapa Dewan Pers dapat kok kalian nggak dapat gitu. Nah, kalau memang ingin seperti itu, jadi silakan. Saya kira kalau yang ikut UKW, saya ketemu ya banyak yang ikut UKW. Itu ada yang ikut UKW dia daftar ya, daftarnya di atas nama PF Pewarta Foto Indonesia. Ada yang atas nama AJI, ada yang IJTI, ada yang PWI. Setelah keluar sertifikatnya ya dari lembaga uji itu ya, kemudian dia nggak menjadi anggota di PWI, tidak menjadi anggota di AJI, tidak menjadi anggota di IJTI gitu. Kan juga tidak bisa dibatalin itu sertifikatnya. Saya kira itu ya. Oke, baik. Baik Pak Kamsul, ternyata waktu kita sudah mau selesai ya Pak ya.
Nah, Ya. Bapak mungkin mau istirahat juga gitu ya. Nah, untuk terakhir ini saya minta closing statement nih dari Bapak gitu ya. Apa pesan-pesan Bapak untuk kita semua terkait UKW. Dan kepada Bapak Ibu yang penanya yang belum terjawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab, ini akan di-share ke YouTube nantinya. Silakan nanti pertanyaan di YouTube, saya akan share ke Pak Kamsul juga. Nanti bisa dijawab, ditanya jawab di komentar YouTube gitu ya. Nanti kita akan share linknya, kita upload untuk edukasi wartawan di Indonesia. Jadi jangan perlu takut ya, gitu. Kita bisa komunikasi di mana saja. Dan acara ini setiap Selasa ada, tapi beda-beda narasumbernya. Kebanyakan saya, gitu. Karena saya memang membuat program ini untuk mengedukasi wartawan tentang kode etik, undang-undang. Saya undang beberapa bintang tamu, gitu ya. Nah, silakan Pak Kamsul untuk closing statement-nya. Ya, buat teman-teman yang ingin mengikuti pendapat-pendapat saya tentang UKW, tentang perusahaan tes dan verifikasi faktual, tentang koreksi saya kepada media mainstream dan lain-lain gitu. Silakan ikuti Facebook saya ya. Kamsul Hasan ya, Facebook saya. Ya, tadi saya lihat sudah ada yang ingin mengajukan pertemanan, tapi saya belum sempat approval karena saya masih berada di hadapan monitor nih. Saya masih berada di hadapan monitor ya. Jadi buat saya ya, UKW atau tidak UKW ya, yang penting adalah bagaimana Anda menjaga kemerdekaan pers yang diamanatkan oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 40. Ya. Menjaga demokrasi, keberimbangan, dan menegakkan supremasi hukum dengan cara-cara yang adil, ya, memberitakan berbagai pihak dengan seimbang, ya. Kemudian berada di posisi yang tidak merusak hukum, ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ya, sekali lagi buat saya cukup, ya, teman-teman itu memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 40. Ya. Peraturan Dewan Pers itu sunnah. Bapak dan Ibu ingin melengkapinya, monggo, ya, silakan. Ya. Untuk kepentingan-kepentingan berurusan dengan Dewan Pers itu menjadi sunnahnya menjadi sunnah yang wajib, sunnah muakkad ya. Jadi itu sunnah tapi wajib gitu. Kalau untuk berurusan dengan Dewan Pers. Salah satu contohnya misalnya Anda ingin menjadi perusahaan verifikasi faktual, ya mau nggak mau harus ikut UKW. Kalau tidak, ya Anda tidak ikut UKW, ya nggak apa-apa. Tetap Anda menjadi wartawan seperti itu. Nah, terus Anda tinggal menerapkan yang profesional. Ikut pelatihan-pelatihan, apalagi pelatihannya gratis seperti ini gitu ya. Nah, saya kira itu yang dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kamsul untuk closing statement-nya. Bapak Ibu, untuk spesial journalism series ini memang gratis. Kita ada edukasi-edukasi. Silakan lihat YouTube kita ya, yaitu MZK News TV. Di sana lengkap semua episode dari journalism series dari pertama sampai 26 ini. Nanti kita akan upload lagi dari episode 21 hingga 26. Jadi Bapak Ibu silakan tunggu. Kita akan umumkan di grup gitu ya. Nah, untuk yang kedepannya, Bapak Ibu yang butuh informasi tentang Pak Kamsul bisa lewat Facebook beliau. Di sana juga ada WA beliau gitu. Silakan nanti dihubungi gitu ya. Dan itu publik, beliau sudah share gitu. Silakan Bapak Ibu ya. Jadi kedepannya mungkin kita akan undang lagi Pak Kamsul setelah beliau rehat dulu dari MZK. Nah, beliau akan pergi dulu gitu ya. Nah, jadi
cukup sampai di sini pertemuan kita. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Pak Kamsul Hasan, beliau yang sudah hadir di sini. Salam hormat, salam satu pena, dan mungkin kita baru kenal ya Pak ya. Salam kenal. Bapak dapat salam dari Pak Joko Waluyo gitu. Oh ya. Beliau kemarin mengusulkan. Mbaknya juga dapat salam nih dari Arman ya, dari Kang Arman Suparman ya. Oh iya. Katanya sama-sama satu kampus ya. Iya, satu kampus Pak. Kita sama-sama S2 di kampus yang sama gitu. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini perjumpaan kita. Kita lanjut di YouTube nantinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup ya, Bapak Ibu.